Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini kita di pagi hari kurang lebih jam 6 kita aktivitas. Sebelum kita aktivitas di sekolah, kita akan coba berbagi tips pengalaman sama teman-teman tentang bagaimana caranya kita budidaya bahan bonsai sancang yang ukurannya kecil atau mami atau small, teman-teman. Nah, di sini termasuk itu yang ada di rak itu adalah bahan-bahan sancang mami, tapi yang di rak itu adalah udah tahapan akhir. Itu kemarin baru ganti media. Nanti akan kita lihat di situ, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman kita akan berbagi tips bagaimana sih cara kita untuk membuat bahan bonsai sancang mami ini biar cepat jadi, sehingganya punya nilai juga ekonomi. Di samping kita memperhatikan pertumbuhan, kita juga butuh perawatan dan lain sebagainya lah. Kira-kira seperti apa nantinya. Nah, sebelumnya teman-teman, bonsai sancang kalau kita hobi nih ya, kita hobi ya. Karena banyak juga teman-teman yang beda juga hobinya di bukan bonsai sancang atau bonsai kimeng gitu ya. Nah, ini khusus teman-teman yang sama-sama budidaya sancang mami atau sancang yang ukurannya besar, segala jenis sancang, teman-teman. Nah, tipsnya adalah teman-teman, dari bahan yang setek yang kita pilih, bukan bahan setek yang kita tanam jadi program indukan ya, tapi yang benar-benar sancang yang sudah kita pilih dari sisi batang. Misalnya seperti ini yang ada di depan teman-teman, ini ukurannya sejempol kaki orang dewasa. Jadi kita pilih dulu bahan yang bagus, sehingganya nanti ketika kita tanam itu sudah memiliki karakter. Nah, seperti contoh ini juga, ini memang kita setek. Ini dari bahan setek, teman-teman, bukan dari cangkok, bukan. Ini dari bahan setek. Kita tanam dengan ukuran yang besar ini. Nah, nanti kalau sudah tumbuh, sudah kita setek. Kalau mau lihat tutorial cara seteknya, banyak kita berbagi sama teman-teman di video ya. Di video itu ada berbagai macam cara kita setek. Pada dasarnya sancang ini sangat mudah sekali tumbuh atau mudah sekali dibudidaya, sehingganya banyak yang suka. Nah, nanti kalau sudah tumbuh dengan media yang kita setek itu media pasir atau media sekam atau tanah biasa gitu, dia bisa tumbuh memang. Nah, setelah nanti udah tumbuh baru kita program. Nah, pertanyaannya program yang seperti apa, teman-teman? Itu bergantung juga sama kita. Kita programnya di medianya yang pertama, teman-teman ya, di media yang cukup besar. Kalau kita tidak punya lahan ground, kita pakai media seperti ini nih. Ini kita pakai bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas ini kita manfaatkan, teman-teman. Kalau tidak punya lahan ground ya, karena kita ini numpang ini di teras. Nah, seperti ini. Kalau kita ground sudah, kita biarkan. Tapi dengan kita perhatikan ya, karena pertumbuhannya sangat cepat. Kita perhatikan perkembangan cabangnya, terusannya gitu, seperti ini. Ini cabang ini yang nanti akan bisa kalau nggak dipotong, dipres gitu, akan bisa membesar dia, teman-teman. Sehingganya mengalahkan batang utama, maka kita press. Ini sudah cukup, sudah dipres. Nah, kemudian kita juga perhatikan bakalan terusan ini. Nah, ini yang harus diteruskan karena belum sesuai, minimal ini setengahnya batang utama ini. Nah, nanti kalau sudah, ini udah ada persiapan ya untuk kita press, tapi nanti belum. Nah, kemudian teman-teman, seperti ini nih, yang lebih jelasnya nih teman-teman ya, saya ulang lagi. Ini setang, ini masih kita los, masih kita biarkan aja. Ini nanti sampai kurang lebih setengahnya ini, baru kita press atau kita potong. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam budidaya bonsai, baik yang kecil ataupun yang besar, sama teorinya, teman-teman. Kemudian ini sudah yang atas nih, terusannya sudah cukup, sehingganya kita sudah press nih. Sudah press. Nah, ini nanti juga dia setengahnya ini.
Ya teman-teman ya, ini terusan, ini cabang pertama, ini cabang kedua. Nah ini terusannya lagi, ini kita tunggu setengahnya dari ini, jadi segini nanti mengerucut. Ini sudah ada percabangan juga, ini udah sempurna saya bilang, cuman belum sesuai ukuran. Walaupun tekniknya, caranya senior, ada juga yang mengatakan, kemarin Pak Rudi Julianto di dalam sesi wawancara ya, di sebuah kesempatan beliau mengatakan tidak mesti harus setang pertama itu lebih besar dari setang kedua. Saya cocok itu teman-teman. Nah oke, kita lanjut teman-teman. Ini seperti bahan-bahan yang saya bilang cocok dengan apa yang diucapkan sama Pak Rudi Julianto ya. Ini bahan-bahan kecil seperti ini, tidak mesti yang setang pertama lebih besar dari setang kedua seperti itu. Jadi kita tanam aja dulu. Nah selanjutnya teman-teman, nanti kalau sudah kira-kira dia sudah pas menurut kita, baru kita taruh di pot atau di yang sudah kita siapkan ya, pot yang mungkin kita akan ikut pentas gitu. Nah itu bisa kita siapkan teman-teman. Nah seperti itu cara-caranya teman-teman, langkah-langkahnya. Kita stek. Nah sekarang usia. Nah usia itu biasanya kalau stek ya, seperti awal stek gitu, kita berani pindah itu minimal 30 hari 1 bulan, atau maksimalnya sudah 40 hari sudah aman, akar sudah panjang gitu. Kemudian kalau sudah seperti itu baru kita ground, atau kita pakai tidak ground, kita nggak punya gitu, pakai polybag atau tempat yang bisa medianya menampung lebih banyak. Kalau medianya lebih banyak, kita lebih enak lagi, sehingganya dia mudah benar cepat berkembang. Nah selanjutnya, nah jadi begitu dia sudah sesuai menurut kita, kayak ini nanti sudah sesuai, kita press, kita potong ya. Ini kan belum sesuai nih, ini pengerucutan batang primer, batang utama. Jadi setelah nanti sesuai kita potong, sudah nanti tinggal cari cabang atau anak cabang di sini, kita press terus dia. Nah, seperti inilah proses langkah-langkahnya. Nah ini kenapa kita buat seperti itu alurnya? Karena satu teman-teman, ada yang teman-teman minat kalau dia sudah jadi bentuknya sempurna dan nilai ekonominya lebih tinggi. Nah kadang-kadang teman-teman ini, khususnya para teman-teman yang penghobi yang dia tidak budidaya atau dia pengen beli, dia nggak melihat prosesnya. Setelah dia 1 bulan kita ground itu dari setek, kemudian kita ground, itu di ground juga memakan waktunya bukan 1 bulan lagi, sudah usianya di atas 3 bulan baru kita berani seperti ini, di atas 3 bulan baru kita berani press. Setelah press kita biarin lagi ini sampai sesuai, ini nanti lanjut terus sampai ini aja sudah. Yang sekarang ini kalau dilihat begitu 3 bulan kita press, kalau yang sudah sesuai itu kita paksa ya teman-teman. Kemudian dia 4 bulan sampai 5 bulan kita lihat lagi, kalau belum masih kita lanjut. Dan ini total sekarang ini 6 bulan ini teman-teman, belum apa-apa. Jadi kadang-kadang pembeli juga atau teman-teman kita penghobi yang dia nggak budidaya, mereka nggak budidaya tapi mereka pengen beli, itu biasanya nawarnya murah. Itu salah teman-teman. Nah ini justru kita mempersiapkan bonsai yang bagus itu dengan nilai yang mahal gitu. Nah kalau dia sempurna bentuknya ya mahal teman-teman. Kalau di bonsai-bonsai yang hanya sekedar kita jadi gitu ya murah memang teman-teman. Nah ini contoh yang usianya baru paling belum nyampe 2 bulan nih, 1,5 bulan ini teman-teman, dari stek nih seperti ini nanti nunggu sesuai. Ini kambium di sini agak menutup, bayangkan berapa bulan ya, kita nggak tahu, kita jalanin aja. Biasanya ini 4 bulanan baru sesuai teman-teman, 4 bulan baru sesuai. Kita lihat kita perkembangannya seperti apa. Nah inilah tips bonsai mami dengan nilai ekonomi yang tinggi, punya harga, prosesnya itu lama teman-teman. Seperti ini, batangnya sebesar jempol kaki orang dewasa ini aja belum setengahnya ini sudah dipres, tapi nggak masalah. Kalau ini sesuai, ini bisa memakan waktu yang lama, jadi nanti menilai ekonominya tinggi. Bagi para penghobi paham itu. Nah
Ini aja ya tipsnya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi setek aja dulu, bahan-bahannya disiapin yang bagus, kemudian nanti bisa kita kembangkan berikutnya teman-teman. Oke, saya pamit undur diri, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Bonsai mami tapi bernilai ekonomi yang cukup tinggi, seperti itu cara-caranya. Saya Iwan, Bonsai Brother, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.